Waalaikumsalam. Aira, silakan masuk, Nak. Aira, apa kabar? Baik. Aira sudah tahu alasannya Bapak panggil ke sini? Terlambat apa? Masuk kelas. Seperti itu. Menurut Aira itu perbuatan yang baik apa buruk, Aira? Buruk ya, karena terlambat ya. Tapi nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan demikian. Karena tidak ada manusia yang sempurna kan. Cuman permasalahan dari sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi Bapak ingin mencari solusi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Aira terlambat masuk kelas? Bel berbunyi seperti itu ya. Berarti membagi waktu yang apa namanya kurang baik seperti itu ya. Kemudian kapan akan melakukannya? Bisa diubah itu? Mulai besok saya akan Berusaha tepat waktu seperti itu ya. Kemudian masih ingat waktu awal-awal Bapak masuk itu kita kan sudah membuat keyakinan kelas, ya kan? Seperti apa namanya tidak boleh ngobrol di kelas. Nah, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar? tidak boleh lambat masuk kelas. Yang disepakati itu ya, tidak boleh terlambat masuk kelas. Berarti sebelum waktu. Betul ya? Jadi selanjutnya Aira ingin menjadi murid yang seperti apa? Menghargai waktu seperti itu ya. Baiklah. Sekarang Bapak sudah mendapatkan solusi ya bagaimana menanamkan nilai-nilai yang baik. Berarti kedepannya Aira tidak akan mengulangi lagi dan apa namanya meyakini kesepakatan di kelas yang kemarin supaya dilakukan lagi. Kalau melihat teman-temannya seperti itu, Aira bisa menyampaikan, bisa ya, tentang keinginan itu ya. Oke, bisa. Baik ya, terima kasih. Mudah-mudahan tidak diulang lagi. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk. Ibrahim, apa kabar Ibrahim? Ibrahim tahu alasannya Bapak panggil di sini. Apa? Gara-gara membawa HP ke sekolah ya. Menurut Ibrahim itu perbuatan yang baik atau bagaimana? Karena melanggar aturan sekolah, seperti itu ya. Kemudian Bapak tahu itu adalah perbuatan yang salah karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bapak pun sebagai manusia biasa pernah juga melakukan kesalahan. Cuman di sini Bapak akan mencari solusi. Saya tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak akan mencari solusi. Nah, kalau boleh tahu alasannya apa kira-kira? Itu istirahat waktu. Saya bosan gitu mas. Oh, bosan itu sehingga main HP. Oh, gitu ya. Nah, nanti diperbaiki dengan cara apa, Adik? Saya tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Nah, kalau Ibrahim ingat waktu awal kita pembelajaran, kita kan sudah membuat keyakinan kelas itu, iya kan? Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak dijalankan oleh Ibrahim? Membawa HP. Membawa HP pada saat jam pelajaran. Berarti itu tidak disiplin ya. Nah, berarti Ibrahim masih ingat tentang keyakinan kelas kita itu? Masih ya. Nah, sekarang mari kita menjalankan atau menindakkan keyakinan kelas tadi supaya kedepannya kita bisa menjalankannya dengan baik, bisa fokus ya, bisa supaya bisa fokus. Nah, bagus. Sekarang apabila di kemudian hari Adit melihat teman-teman yang seperti itu, Adit bisa memberitahunya, bisa menyampaikannya kepada teman-teman. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Nah, terima kasih Ibrahim sudah bisa menemui saya ya. Kita sudah diskusi tentang permasalahan Ibrahim. Semoga kedepannya bisa dijalankan dengan baik, tidak ada masalah dan tidak setiap hari bisa
saya berdiri di sini apa namanya tidak bermaksud menggurui seperti itu. Jadi ini adalah tugas kami sebagai guru penggerak. Jadi mungkin secara empiris Bapak Ibu senior-senior saya sudah melakukan terlebih dahulu. Di sini saya hanya berbagi berlandaskan atas teori, karena saya lihat dasar materi dari guru penggerak ini adalah secara teoritis dan memang ilmu pengetahuan itu berubah Bapak Ibu. Kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ada kodrat zaman Bu ya, kemudian kodrat manusia. Jadi zaman dan manusia itu relevan Bapak Ibu. Jadi seiring perkembangannya zaman, kebutuhan manusia juga itu berubah, apalagi dalam dunia pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak, sekali lagi saya disclaimer, saya tidak mungkin mengajari ikan berenang seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya percepat. Tadi sudah dijelaskan Ibu Ria ya masalah budaya positif. Masalah budaya positif, kemudian yang saya bahas di sini adalah tentang segitiga restitusi dan 5 fungsi kontrol guru seperti itu. Bapak Ibu guru sudah ada tersenyum hari ini? Sudah? Belum? Karena Bapak Ibu secara secara penelitian, secara psikologi, kalau kita tersenyum katanya bisa memperbaharui ya, kondisi psikologi kita. Nah, seperti itu. Di-refresh, jadi kita bisa lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita tersenyum. Nah, seperti itu. Kemudian ini siapa sih yang nggak kenal Ki Hajar Dewantara? Ini adalah tokoh pelopor pendidikan kita ya. Beliau yang awalnya mendirikan taman baca di Yogyakarta seperti itu. Dulu waktu zaman Belanda yang bisa bersekolah atau yang bisa menempuh pendidikan itu hanya orang-orang Belanda. Dengan gebrakan beliau sehingga masyarakat Indonesia kemudian bisa bersekolah. Awalnya pendidikan itu hanya untuk masyarakat Indonesia yang ingin menjadi pegawai negeri. Tapi lambat laun kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya pendidikan itu merata dan sampai kita rasakan sampai saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, jika kita hubungkan dengan budaya, tentu kita ingin mengharapkan lingkungan yang positif dan berpihak kepada murid. Jadi orientasinya kepada murid, bukan kepada guru tapi kepada murid. Nah ini Bapak Ibu, restitusi 5 posisi kontrol guru, kemudian ada namanya segitiga restitusi. Jadi menurut Dian Gosser ya, lagi-lagi nih secara teoritis, karena memang di modul-modul guru penggerak seperti itu kita mempelajari beberapa modul. Di situ dikemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini, karena di luar sana setelah diteliti memang butuh yang namanya perubahan dalam rangka mendisiplinkan siswa, sehingga pemerintah kita kalau saya lihat landasan berpikirnya itu memang mengadopsi dari luar Bapak Ibu. Jadi memang mengadopsi dari luar yang sudah diteliti. Dan setelah diteliti memang ini relevan dengan kehidupan saat ini seperti itu. Nah posisi kontrol yang pertama tadi sudah dibahas sama Ibu yang dua, Ibu Sarjina sama Ibu Ibu Ria. Penghukum, kemudian ada pembuat orang bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian yang keempat kita sebagai pembantu, dan kelima adalah kita sebagai manajer. Jadi ada 5 Bapak. Nah dari kelima ini yang ingin yang ingin dicapai adalah itulah tahap manajer. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa berlaku atau bertindak sebagai seorang manajer seperti itu. Next Bu. Nah ini Bapak Ibu contoh dari guru kalau sebagai penghukum ya. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman bahkan fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik, tapi juga secara verbal juga bisa dengan kata-kata kasar yang tidak pantas seperti itu. Mungkin contohnya patuhi aturan saya, atau kita berkata awas.
kemudian kamu selalu saja salah. Dan ini juga apa namanya saya juga sering lakukan. Lagi-lagi Bapak Ibu, kita apa namanya bisa berbenah bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik. Karena setiap hari kita mengajar memang untuk belajar seperti itu. Kemudian yang kedua poinnya adalah membuat merasa bersalah. Jadi membuat merasa bersalah ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Bersuara lebih lembut Bapak Ibu ya. Misalkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini. Nah, justru di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka Bapak Ibu. Murid merasa tidak berharga dan dia seolah-olah tidak dianggap dan tidak dihargai. Nah, itu akibat dari sikap seorang guru yang membuat merasa bersalah. Next. Kemudian ini menjadi teman. Saya rasa teman Bapak Ibu guru juga sudah melakukan ini. Menjadi teman berarti guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya sebagaimana layaknya kita berteman, bersahabat ya, tidak mungkin kita menyakiti atau melukai sahabat kita ya. Seperti itu. Sama dengan hubungan antara guru dengan murid Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita mengontrol murid melalui hubungan secara persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Cuman dampaknya adalah hal dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tidak membantu siswa, maka siswa tersebut pasti akan merasa kecewa. Karena itu tadi Bapak Ibu, selama ini kita berteman dan dianggap dekat dengan murid. Ketika suatu waktu guru tidak membantu siswa tersebut, maka siswa tersebut akan merasa kecewa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next Ibu. Kemudian yang posisi sebagai pemantau berarti mengawasi. Contohnya, misalkan pertanyaan yang sering kita ajukan kepada anak-anak, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi dan konsekuensinya apa. Ini yang disampaikan tadi Ibu Ria. Berarti posisi yang seperti ini adalah kita terlibat menjadi posisi pemantau. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah ini yang saya tadi sampaikan Bapak Ibu, posisi manajer adalah posisi terakhir, posisi yang kita harus upayakan sebagai layaknya seorang guru. Jadi kita harus bertindak sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, berkolaborasi. Jadi ada diskusi, ada kolaboratif. Sama tadi yang disampaikan Ibu Santina. Jadi keyakinan kelas atau peraturan kelas, dulu namanya peraturan, sekarang diganti keyakinan Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak lahir dari satu pihak Bapak Ibu. Jadi antara guru dengan siswa itu harus diskusi, keyakinannya seperti apa, peraturannya seperti apa. Nah kemudian jadilah guru menjadi seorang manajer seperti itu. Contoh, misalkan seorang manajer berkata, apa yang kita yakini, kalau ada anak-anak yang melanggar, apa yang kita yakini, nah perasaan minggu lalu kita sudah buat aturan seperti ini. Nah nanti siswa tersebut akan merefleksikan dirinya. Oh iya Pak, saya ingat, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu. Nah ini untuk keyakinan kelas. Kalau kemarin saya sudah terapkan sederhana di kelas-kelas yang saya ajar, saya coba buat keyakinan kelas. Jadi kalau ada yang melanggar, saya kembali mengingatkan. Oh iya Pak, saya ingat. Nah, maaf Pak, seperti itu. Next. Nah ini tadi pada akhirnya dari posisi kontrol guru kita akan sampai kepada tahap manajer Bapak Ibu. Mulai dari penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah yang gagal, tadi sudah disinggung Ibu Ria juga. Identitas gagal itu kalau kita sebagai penghukum, pembuat merasa orang bersalah, itu berarti ada di fase identitas gagal. Kalau yang berhasil, indikatornya kita sebagai teman atau kita sebagai pemantau. Cuman ini balasannya hanya ingin mengharapkan imbalan, ya, hanya ingin mengharapkan imbalan. Jadi sesuatu orang mau berbuat dan ada imbalannya. Tapi ini termasuk sukses juga. Tapi yang lebih sempurna yang ingin manajer. Jadi guru bertindak sebagai manajer, yaitu bisa menghargai diri sendiri, anak-anak mampu bertanggung jawab,
kemudian nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya mereka bisa temukan sendiri dengan cara tindakan-tindakan reflektif dari guru. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini materi pertama, kemudian materi yang kedua next yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu pendekatan penerapan disiplin positif. Jadi memang di modul itu ada memang ada bagannya, gambarnya bentuk segitiga. Memang ada ya. Makanya dikatakan segitiga restitusi. Kalau restitusi yang biasa kita dengar adalah apa ya? Pengembalian pajak ya. Pengembalian pajak atau kerugian atas pajak. Cuman kalau restitusi di dalam dunia pendidikan yaitu pendekatan yang baik dalam rangka mendisiplinkan siswa. Expo. Bapak Ibu, sebagai seorang guru dan dalam pendekatan disiplin, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa jawab. Kira-kira yang mana? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan yang baik, mengatakan kamu seharusnya tahu, kemudian mengingatkan, bertanya dan mengkritik. Bapak Ibu guru yang pernah dilakukan yang mana? Ini dalam rangka mendisiplinkan siswa. Itu yang keempat. Yang keempat ya. Bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, seperti itu. Dan saya pun juga seperti itu. Lagi-lagi ini secara teori Bapak Ibu ya. Jadi hanya sebagai referensi, tapi memang harapannya ya guru berubah secara perlahan-lahan seperti itu. Next Ibu, ternyata Bapak Ibu, kalau Anda melakukan tindakan tersebut tadi, mungkin Anda membuat murid itu merasa gagal seperti itu. Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tadi itu hanya membuat murid merasa merasa gagal. Jadi selama ini kalau kita menggunakan kalimat atau diksi seperti itu kepada siswa, ya mungkin di benaknya dia merasa bersalah, mungkin seperti itu. Tapi ya ada juga yang mungkin berubah seperti itu. Nah, tadi restitusi membantu memiliki tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya dan dari perbuatan salah, mengakui bahwa itu salah dengan mengembalikan aturan atau keyakinan kelas yang telah dibuat di awal, seperti itu yang disebut. Next. Nah ini ada 3. Jadi ada 3 poin, ada 3 fase di dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Jadi ini Bapak Ibu adalah 3 langkah ketika kita akan melaksanakan pendekatan disiplin positif kepada siswa. Karena kemarin saya coba terapkan ini, next Ibu, saya terapkan di dalam next book. Di mana di kelas saya coba meriset atau membuat sederhana, dan ternyata memang susah karena bukan diri saya seperti itu, bukan diri saya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama yang sudah menjadi tradisi dalam diri saya, ketika akan dirubah hanya dalam waktu sehari bahkan berapa menit ini sulit. Jadi saya di sini bawa catatan karena memang bermain peran lah, ada petunjuk dari modul itu. Nah seperti ini maksudnya. Kalau di tahap menstabilkan identitas, ya, ketika ada anak-anak yang bermasalah, Bapak Ibu, jadi kita panggil. Nah, kita panggil, kemudian kita tanya apa masalahnya, Nah, kita tanya baik-baik. Kemudian mereka sudah menjawab. Kemudian kita sampaikan tidak apa-apa berbuat salah. Kita bisa menjelaskan ini. Betul, semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kita fitrahnya manusia biasa. Nah, seperti itu. Bapak di sini mencari penyelesaian bersama-sama. Kita berpikir bersama-sama, kemudian kita memperbaiki situasi ini.
Jadi seperti ini kalimat-kalimat dari modul memang yang bisa oleh pemerintah. Jadi saya coba bertanya dengan menggunakan kalimat ini Bapak Ibu pada siswa seperti ini. Kemudian direkam. Kemudian itu di tahap menstabilkan identitas. Kemudian di tahap yang kedua di bagian segitiga restitusi itu lanjut tuh tindakan yang salah. Di tahap ini saya bertanya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, kenapa bolos, kenapa manjat pagar, ya seperti itu. Nanti anak-anak menjawab, kemudian ibu next, kemudian kita kembalikan kepada nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati di awal. Jadi kita flashback, ternyata kamu melanggar nilai-nilai yang telah disepakati di awal. Kira-kira nilai apa yang dilanggar? Nah, nanti anak-anaknya menjawab, oh nilai ini Pak, nilai itu Pak, nilai tata tertib mungkin, nilai tidak bertanggung jawab, nilai disiplin. Nah, itu nanti mereka yang menjawab sendiri. Kemudian secara tidak langsung siswa tersebut mengevaluasi dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ada 3 tadi Bapak Ibu, menstabilkan keadaan, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian yang kedua tadi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri atau yang membedakan, apa sih yang membedakan sebenarnya antara hukuman dan restitusi? Cara mendisiplinkan yang biasa dengan restitusi itu apa bedanya? Karena dari segi nama memang beda. Cuman kalau di restitusi itu ada polanya, ada triknya, rumusnya yang bahkan sedikit tadi itu. Jadi setiap kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita sampaikan 3 rumus tadi Bapak Ibu. Iya. Kita menanyakan, menstabilkan, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu kita kembalikan ke aturan-aturan yang ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada gantinya